Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Lupnaina Biga dengan NIM terakhir 084. Nah, di video ini saya akan mendeskripsikan tantangan eksistensi budaya di tengah pusaran globalisasi yang dikaitkan dengan kearifan lokal di Kota Palopo, khususnya di Jalan Tupai Balandai, tentang pudarnya penggunaan bahasa daerah Luwu akibat arus globalisasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan peranan profil pelajar Pancasila fokus P5 atau konten kearifan lokal sebagai implementasi gerakan untuk memanifestasikan kurikulum merdeka atau prototipe secara berkelanjutan. Nah, di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, eksistensi budaya lokal seringkali terancam. Salah satu contohnya adalah kearifan lokal dalam penggunaan bahasa daerah Luwu yang semakin pudar. Globalisasi membawa perubahan besar dalam budaya dan bahasa, dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris yang mendominasi komunikasi global. Penggunaan bahasa daerah Luwu yang semakin jarang dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah masalah yang serius, karena bahasa adalah cermin dari kearifan lokal dan merupakan bagian penting dari budaya suatu daerah. Budaya adalah salah satu identitas bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Namun, di era globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan dan ancaman dari budaya asing yang masuk melalui berbagai media dan teknologi. Salah satu contoh budaya lokal yang terpengaruh oleh globalisasi adalah bahasa daerah Luwu yang merupakan salah satu bahasa Bugis yang dituturkan di Sulawesi Selatan. Bahasa daerah Luwu memiliki kekayaan dan keunikan yang mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat Luwu. Namun, penggunaan bahasa daerah Luwu semakin berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap bahasa daerah Luwu sebagai warisan budaya. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana untuk mempelajari dan melestarikan bahasa daerah Luwu seperti buku, kamus, media, dan guru. Yang ketiga, dominasinya bahasa Indonesia dan bahasa asing, seperti Inggris dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan hiburan. Dan yang keempat, adanya stigma negatif terhadap bahasa daerah Luwu seperti dianggap kuno, kampungan, atau tidak prestisius. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelajar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan mereka. Kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah konsep pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sepanjang hidupnya. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, salah satu dimensi yang relevan dengan eksistensi budaya di pusaran globalisasi adalah dimensi berkebinekaan global. Dimensi ini memiliki 4 elemen kunci, yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi antar sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang keempat, berkeadilan sosial dengan mengembangkan dimensi berkebinekaan global. Peserta didik dapat yang pertama, mempertahankan identitas budaya luhur dan lokalitas mereka sekaligus terbuka terhadap budaya lain dan budaya baru yang bersifat positif. Yang kedua, menyadari dan menghormati perbedaan dan persamaan antara budaya sendiri dan budaya lain, serta menghindari sikap etnosentris, stereotip, dan diskriminatif. Yang ketiga, menyampaikan dan menerima informasi, gagasan, dan perasaan secara efektif dan sopan dalam berbagai bahasa dan media, sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi.
Yang keempat, merefleksikan dan bertanggung jawab terhadap perilaku dan sikap mereka dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, dan ketuhanan. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan kebinekaan seperti toleransi, radikalisme, konflik, dan diskriminasi. Salah satu cara untuk mengimplementasikan dimensi berkebinekaan global dalam kurikulum Merdeka adalah dengan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini merupakan kegiatan kurikuler yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Yang ketiga, melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Contoh proyek yang dapat dilakukan terkait dengan eksistensi budaya di pusaran globalisasi adalah yang pertama, membuat kamus bahasa daerah (LUU) yang mencakup kosakata, tata bahasa, dan contoh kalimat, serta menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, membuat podcast, video, atau blog yang memperkenalkan, mempromosikan budaya Luwu seperti sejarah, adat istiadat, kesenian, kuliner, dan tempat wisata, serta memberikan informasi yang akurat dan menarik. Yang kedua, membuat komunitas belajar bahasa daerah Luwu yang melibatkan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat, serta mengadakan kegiatan yang mendukung pembelajaran dan pelestarian bahasa daerah Luwu seperti lomba, diskusi, dan pertunjukan. Nah, dengan melakukan proyek-proyek tersebut, peserta didik dapat yang pertama meningkatkan kemampuan berbahasa baik itu bahasa daerah Luwu, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing, serta mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga, cinta, dan peduli terhadap budaya daerah Luwu, serta menghargai dan menghormati budaya lain yang berbeda atau baru. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif bagi pelestarian dan pengembangan budaya daerah Luwu, serta menginspirasi dan memberdayakan masyarakat Luwu dan masyarakat luas. Nah, dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga eksistensi budaya di pusaran globalisasi, khususnya budaya daerah Luwu dengan mengembangkan dimensi berkebinekaan global melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum Merdeka juga dapat membantu peserta didik untuk menjadi pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sepanjang hidupnya. Nah, selain itu, profil Pancasila Fokus P5 juga dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum, generasi muda akan lebih terhubung dengan budaya mereka sendiri dan akan lebih mampu menjaga dan melanjutkan tradisi dan pengetahuan lokal. Implementasi gerakan profil Pancasila Fokus P5 juga akan memberikan ruang bagi pengembangan dan pemeliharaan kearifan lokal dalam bentuk seni, musik, tarian, dan praktik budaya lainnya. Ini akan memperkaya pengalaman pendidikan dan memungkinkan generasi muda untuk memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Nah, dalam rangka memanifestasikan kurikulum Merdeka secara berkelanjutan, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengimplementasikan profil Pancasila Fokus P5 secara efektif. Ini melibatkan penyusunan program pendidikan yang mencakup kearifan lokal, pelatihan guru dalam pengajaran bahasa daerah Luwu, dan dukungan dari komunitas lokal untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa dan budaya daerah. Nah, dengan demikian, melalui peran profil Pancasila Fokus P5 dalam implementasi gerakan untuk memanifestasikan kurikulum Merdeka secara berkelanjutan, kearifan lokal, termasuk penggunaan bahasa daerah Luwu, dapat dipertahankan dan diperkuat.
Ini akan membantu menjaga keberagaman budaya di tengah arus globalisasi, sehingga kearifan lokal tetap hidup dan berkembang untuk generasi yang akan mendatang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.